Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan Imers Channel, channel yang membahas mengenai internet marketing berdasarkan pengalaman. Melanjutkan status yang kemarin ya, status Facebook saya, posting tentang GT Matrix, dan ada yang komentar positif, ada yang komentar negatif. Itu hal yang wajar, tapi tidaklah masalah. Langsung saja saya coba akan berikan tutorialnya mengenai cara optimasi GT Matrix agar skornya hijau semua. Langsung saja kita menuju ke tutorial. Nah, inilah tampilan website saya, bisa dilihat ya. Di sini sama, tapi kita coba tes di GT Matrix lagi, apakah benar dapat 100. Sebagai perbandingannya, di sini saya menggunakan koneksi WiFi speednya sekitar 3 MB sampai 4 MB kalau di speed test. Di sini tertera back speednya 100, ya slownya 96. Nah, ini masih sama, hanya saja di sini terjadi penaikan load time-nya karena di sini total back size-nya itu naik dari 324 menjadi 392 karena tadi ada beberapa plugin yang saya update. Ini udah update semua, tapi nggak masalah, kita coba tes sekali lagi hasilnya bagaimana. Oh ya, di sini saya masih menggunakan hostingnya dari sini, Riau Cyber. Saya pakai hosting dari Riau Cyber. Nah, di sini masih sama, load time-nya masih di angka 2 detik, tapi nggak apa-apa karena fokus kita di back speed score sama ya slow score. Nah, ini udah 1,6 ya, awalnya 1,8, kemudian dapat 1,6. Di sini back size nya padahal lebih besar. Untuk requestnya sama 20, 196 sama 196. Di apa yang di status saya ini memang benar begitu adanya, bukan karena editan atau apapun itu. Kita langsung saja ke tutorial. Maaf nih kalau tadi malah banyak bacot. Cara optimasi GT Matrix agar hijau semua, ini khusus WordPress ya, jadi kalau Blogspot nggak bisa karena ini menggunakan plugin. Rahasianya ada 4 plugin dan menggunakan Cloudflare. Kalau teman-teman Imers pasti udah banyak yang tahu mengenai Cloudflare ini. Saya menggunakan Cloudflare yang versi gratis saja sudah cukup, karena sebenarnya saya mengambil untuk ininya SSL-nya. Jadi langsung saja pasang aja seperti biasa.
tinggal login, tambahkan, dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Saya anggap untuk Cloudflare ini teman-teman udah bisa semua ya. Jadi langsung ke plugin di sini ya. Rahasianya ada di WP Rocket dan Auto Optimize. Sebenarnya banyak teman-teman yang menggunakan WP Rocket ataupun yang menggunakan Auto Optimize. Tapi di sini nih ada teman yang cuma pakai Auto Optimize, ada juga yang cuma pakai WP Rocket. Padahal jika WP Rocket saja menurut saya itu kurang maksimal, dan juga jika Auto Optimize saja juga kurang maksimal. Maka dari itu ada settingan yang saya ambil dari WP Rocket dan ada juga yang dari Auto Optimize ditambah dengan Jetpack. Jetpack ini nanti fungsinya adalah untuk gambar. Ini contohnya. Di sini karena ada iklannya ya. Nih, iklan Engit. Nah ini fungsinya daripada Jetpack. Jetpack ini untuk menghosting nama ini semacam CDN gitu. Tapi cara pasangnya gampang semua kok ini. Tinggal install pluginnya ini dan ikuti settingan saya. Dimulai dari WP Rocket. Nah, WP Rocket ini sebenarnya pluginnya ini premium, tapi karena saya punya versi yang nuletnya atau bacakannya, saya jadinya bisa menggunakannya. Sebenarnya ini bukan masalah aman tidak aman, karena versi nulet ini juga sudah bertahun-tahun saya pakai dan masih aman saja di website saya maupun di beberapa website teman saya. Karena sebenarnya plugin nulet ini pun dibeli secara resmi, hanya saja untuk lisensinya itu dimatikan sehingga tidak dapat update gitu. Tapi nggak masalah kalau teman-teman mau beli langsung, harganya kita cek WP Rocket. Tapi kalau mau yang nuletnya dan yang saya pakai ini, sejauh saya pakai ini aman, nanti inbox saya aja di Facebook. Kita masuk ke settingan. Di menu cache ini centang dua-duanya ini untuk mobile. Nah, kalau yang user ini boleh dicentang boleh enggak. Ini artinya kalau dicentang kita menggunakan cache ketika login. Ini kan saya lagi login ya, jadi kita itu pakai cache-nya WP Rocket. Tapi kalau yang ini opsional sih, mau dicentang atau enggak terserah. Yang lain-lain default saja. Kita lanjut file optimization. Nah, di sini kuncinya nih di my HTML ini dicentang semua, CSS juga 2, 3. Nah, untuk JavaScript-nya ini nanti kita menggunakan dari Auto Optimize. Karena apa? Karena sejauh yang saya uji coba, hasilnya lebih bagus ketika WP Rocket ini hanya untuk optimasi HTML, CSS tanpa JavaScript yang ini. Jadi yang dicentang cuma 2 bawah ini. Nah, untuk JavaScript-nya nanti kita pakai
dari plugin Auto Optimize ini, Auto Optimize. Menuju ke menu ini yang lain, media. Ini yang dicentang cuma ini aja, emoji dan WordPress embed. Kalau yang lainnya ini default semua. Kalau yang ini wajib nih. Ini fungsinya tuh untuk membersihkan database dari file-file yang sebenarnya sudah kurang bermanfaat. Nah, sini pilih aja otomatis, bisa pilih yang harian. Klik optimize. Nah, nanti prosesnya akan berjalan dengan sendirinya. Ditinggal aja, nggak masalah. Yang lain kosong semua. Langsung lanjut ke Auto Optimize. Plugin yang kedua ini Auto Optimize. Seperti yang tadi sudah saya bilang, Auto Optimize ini kita ambil fungsi JavaScript-nya saja. Yang dicentang ini cukup dua aja. 1, 2 centang, yang lain kosong semua. Terus save change and empty change, ini untuk menyimpan dan membersihkan saja. Ini pluginnya. Nah, ini fotonya seperti ini ya. Nanti dicari aja di bagian plugin, terus diinstal. Ini fotonya yang seperti ini, jangan sampai salah. Setelah itu kita menggunakan Jetpack. Jetpack ini juga kita ambil bagian gambarnya saja yang disetting. Kita ke Jetpack. Cukup bagian performance. Tapi ini kalau teman-teman baru pertama pasang Jetpack, nanti dibutuhkan sign up menggunakan akun WordPress teman-teman. Jadi teman-teman harus punya akun wordpress.com. Akun dari wordpress.com ini nanti gunanya untuk menghubungkan dari wordpress.com akun di sini menuju ke akun Jetpack-nya. Tapi tenang, di panduannya juga ada, kalau nanti tinggal suruh sign up. Kalau udah punya akun ya tinggal sign, kalau belum ya tinggal ini sign up. Karena ini sudah saya hubungkan ya, jadi udah tinggal menuju ke bagian performance. Nah, ini centang semua tiga-tiganya. Kemudian satu lagi, lazy loading for image. Ini fungsinya itu biar kalau scroll image-nya baru keluar nih. Jadi efeknya akan memberikan efek fast loading. Nih kan gambarnya belum muncul, nah ada delay-nya gitu loh ketika di scroll. Dipaham ya, yang dicentang ini 3 sama ini lazy load. Sebenarnya lazy image-nya ini boleh dicentang boleh enggak, tapi untuk saya, untuk memaksimalkan performa, gunakan aja yang enable, udah otomatis kesimpan. Yang keempat, plugin ini wajib, namanya Chaos. Chaos ini untuk memasang analitik.
Nah, install yang ini nih, Chaos Google Analytics. Karena saya udah pakai, jadi langsung ke menu settingan. Mungkin kan teman-teman ada yang ragu nih, emang nggak apa-apa bang, emang nggak apa-apa mas install banyak plugin untuk optimasi speed? Ya jawabannya tentu saja nggak masalah, asalkan plugin-plugin tersebut itu kamu tahu fungsinya dan juga memang benar digunakan. Dari ini 4 plugin ini semuanya saya gunakan. Contohnya WP Rocket jelas untuk HTML dan CSS. Kemudian auto optimize-nya ini kita ambil yang untuk JavaScript-nya saja. Kemudian Jetpack-nya kita ambil untuk mengoptimasi speed daripada gambar kita, istilahnya CDN gitu. Kalau Chaos ini fungsinya biar di load di footer, jadi scriptnya ini ditaruh di footer sehingga performanya lebih bagus dalam speednya. Ini masukkan aja user ID trackingnya teman-teman, masukkan, pilih default, pilih yang footer, kemudian pilih yang ini update analytics CS. Tunggu prosesnya sampai selesai, kemudian baru save. Nah ini kan komplit, tinggal di save. Kemudian setelah melakukan semua settingan ini dengan benar seperti tutorial saya tadi, seperti langkah-langkah saya tadi, kita menuju ini. Cara hapusnya ini dulu, WP Rocket, clear saja. Tunggu sebentar ya, mungkin ini koneksi saya memang yang lelet. Di sini ada sebelah kanan ada iklan, di dalam artikelnya juga ada iklan. Sebenarnya dibikin yang lebih cepat lagi bisa, tampilannya dibuat sederhana, ini dibuang, terus iklannya dibuang, itu pasti lebih, loadingnya pasti lebih cepat lagi. Dan juga saya juga menginstal ini plugin One Signal untuk push notification, jadinya lebih berat lagi. Kalau plugin-plugin ini banyak yang diinstal, tentu akan lebih loadingnya lebih cepat lagi, tapi tidak masalah karena untuk speed segini untuk saya sudah cukup. Back speednya 100 ya, slownya juga udah 95 ke atas, load time-nya udah di bawah 3 detik, itu menurut saya sudah cukup. Setelah semuanya udah dihapus WP Rocketnya dulu, clear cache, kemudian auto optimize-nya, kemudian baru dites di sini GTmetrix seperti itu. Tapi karena website saya, blog saya ini udah dioptimasi, jadi ya nggak perlu dites lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa dites lagi aja, siapa tahu hasilnya banyak berubah.
Oh ya, sebagai bukti saya pakai Cloudflare ini, dicek aja di intodns.com, terus nama website kalian apa. Kalau pakai Cloudflare maka di sini ada name servernya, itu ada tulisan Cloudflare karena ini Cloudflare yang gratisan. Nah, hasilnya ini 1,6, ini 1,5, page size-nya 392, di sini 389, berarti ada penurunan sedikit, itu bagus. Berarti request-nya di sini 20, di sini 21, request-nya ada yang nambah 1, berarti ini, tapi secara keseluruhan masih sama karena ini emang udah dioptimasi. Jadi kalau website teman-teman sebelumnya belum pakai settingan ini, kemungkinan besar hasilnya akan hijau semua. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena settingan ini sudah saya terapkan ke banyak website, termasuk juga pernah ke beberapa klien, ada yang minta dioptimasi, dan beberapa teman juga ada yang minta dioptimasi, dan saya settingkan secara gratis. Kombinasinya yaitu ini, WP-Rocket dicampur dengan Auto Optimize, terus menggunakan fitur image optimization-nya Jetpack, terus analitiknya dipakein di plugin Chaos, ditaruh di footer. Nah itu udah cukup, udah beres. Jadi gimana teman-teman, udah mudeng belum? Kira-kira bisa diaplikasikan ya, karena sebenarnya ini settingannya tinggal ngikuti saya. Kalau ada yang ketinggalan bisa di pause dulu atau di reply, jadi nanti tinggal diikuti. Kalau nggak percaya, ini postingan saya ada sekitar 600. Dengan postingan 600 pun jika dioptimasi masih bisa dapat skor bagus, ini lumayan bagus lah. Nah, jadi sesuai kan ya dengan apa yang di status saya dan apa yang saya perlihatkan. Ini adalah salah satu blog saya. Kenapa saya open ke publik? Karena ya buat apa, karena di di blog tersebut nggak ada iklan AdSense-nya, jadi nggak masalah, nggak akan ada bom klik dan lain sebagainya. Memang dulu sempat dipasang AdSense, namun ya seperti itulah, ada yang iseng bom klik atau ada yang sengaja gitu, saya kurang paham. Jadi sekarang buat coba-coba aja di sini, buat eksperimen gitu. Nah, cepat kan? Ini posisi saya dalam keadaan login ya. Coba kalau nggak login, saya udah siapkan browser, ini clear chat dulu. Ini hapus chatnya dulu ya biar netral. Kita langsung coba buka. Seberapa cepat sih? 1, 2, 3. Hitungannya ya, meskipun di GTmetrix dapat 1,5, tapi untuk loading yang benar-benar sempurnanya ya sekitar 2 detik 3 detik gitu. Ini dengan koneksi saya yang sekitar 3 MB 4 MB ini malah 3 MB.
Nah, itulah teman-teman tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apa yang saya share ini memang apa yang saya lakukan dan berdasarkan pengalaman. Seperti tagline-nya Bukan Imers Channel, yaitu membahas internet marketing berdasarkan pengalaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.